Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya saat ini sedang berada langsung di ruangan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentu pada kesempatan kali ini juga memang akan banyak hal sebenarnya yang dibahas nantinya bersama narasumber saya pada hari ini. Oleh karena itu, langsung saja kita menyapa beliau. Telah bergabung bersama kami Bapak Hardin SEME selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo Bapak, ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu langsung di ruangan Bapak ya. Kita menyita waktu Bapak dulu sedikit ini karena memang banyak hal sebenarnya yang ingin kita mengetahui, pemirsa di rumah juga ketahui. Salah satunya adalah seperti yang mungkin banyak menjadi pertanyaan saat ini. Kesatuan bangsa dan politik ini kan ibaratnya banyak sebenarnya tugas dan fungsi yang memang dijalankan di sini. Namun mungkin secara gambaran besar dulu, sebenarnya apa yang menjadi program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sultra? Silakan Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, juga pemirsa, selamat siang. Saya memberikan gambaran sedikit tentang peran Kesbangpol, utamanya dalam hal ini dalam menghadapi tahun politik, pemilu, pilpres, pileg dan pilkada 2024. Oke. Kesbangpol sebagai leading sektor di bidang itu memang kita dihadapkan dengan berbagai hal yang terutama di bidang dalam menghadapi pesta demokrasi. Nah, dalam hal ini kita sebagai leading sektor kita punya peranan penting. Pertama, memberikan dukungan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu pilkada 2024, terutama di bidang anggaran. Kemudian di beberapa waktu lalu kami juga telah melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian tiba daerah untuk KPU dan Bawaslu ya. Mungkin sudah disampaikan juga di bidang politik barangkali karena ini memang bidangnya mereka lebih secara teknisnya ya. Nah, kemudian lain dari itu juga peran Kesbangpol itu senantiasa melakukan koordinasi dengan berbagai instansi vertikal, termasuk Forkopimda, kemudian partai politik, kemudian termasuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pemilu ya, seperti KPU dan Bawaslu, kemudian juga ada instansi di bidang keamanan ya, itu juga kita tetap melakukan itu. Dan kami juga mungkin dalam waktu dekat ini rencana kami akan melakukan rapat koordinasi Forkopimda ya. Nah, rencananya juga itu nanti di awal Desember ini, mungkin minggu pertama, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, itu kami akan melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda. Nah, dalam hal ini anggotanya kan mungkin antara lain dari Pemprov sendiri, yaitu Pak Gubernur, kemudian Ketua DPR, kemudian Kapolda, terus Danrem, Lanut, Lana, kemudian KPU dan Bawaslu sendiri, termasuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Kesbangpol ya. Itu. Nah, kemudian juga ada dukungan-dukungan lain juga. Kami juga senantiasa selalu melakukan rapat-rapat dan konsultasi terkait dengan kesiapan-kesiapan dalam rangka mengoptimalkan keamanan ya, dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Demikian mungkin sebenarnya. Jadi memang kalau saya lihat Pak di sini memang karena fokusnya adalah tahun depan ini kan sebentar lagi tahun politik. Jadi memang betul-betul bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sultra ini memaksimalkan sebenarnya waktu yang ada, yaitu tadi, tapi tetap berkolaborasi dengan semua pihak karena memang pesta demokrasi kan kalau untuk penyelenggaraannya itu di KPU dan juga Bawaslu, tetapi lini sektor lain yang memang sama-sama menjadi support sistem adalah cukup banyak, sehingga memang butuh kolaborasi di sini. Selanjutnya Pak, bahwa di Kesbangpol juga kan tidak hanya memang fokus terhadap pemilu saja, bahkan sampai sejauh ini juga kita tahu di Kesbangpol
banyak bidang-bidang sebenarnya di apa yang membawahi di ini kan. Kalau untuk bidang-bidang tersendiri ada apa saja sih di Kesbangpol, Pak? Untuk di Kesbangpol sendiri dalam apa struktur organisasi ya. Untuk tataran eselon 3-nya sini kan ada 5 ya. Pertama ya untuk sekretaris sendiri itu dalam hal bidang apa mengurus rumah tangga administrasi ya secara umum. Kemudian untuk bidang yang menangani masalah teknis itu ada 4. Yang pertama bidang politik dalam negeri, kemudian bidang penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini masyarakat ya, Toto Wasnas. Kemudian bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan ormas. Kemudian selanjutnya ada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Ya, jadi memang keempat bidang ini yang sama-sama istilahnya saling berkaitan ya Pak ya. Kalau kita perhatikan memang di bidang politik ada masalah konflik sosial, terus juga ada bidang yang memang mengurusi organisasi masyarakat, serta nanti ada ideologi gitu. Nah kalau Bapak melihat sendiri, karena kalau kita coba tarik ulur lagi, sekarang kan memang permasalahan yang terjadi terkadang itu bukan hanya karena ada isu-isu politik saja, tapi isu budaya, konflik sosial itu juga. Lantas bagaimana dari pihak Kesbangpol sendiri melihat hal tersebut? Silakan Pak. Artinya untuk sementara ini kita bisa memastikan bahwa untuk perkembangan situasi dini ya sampai dengan saat ini juga kita masih kategori apa kondusif ya. Kemudian di sisi lain dalam hal untuk pemantauan situasi dini kita juga kan setiap saat itu kita selalu kita masuk di dalam anggota Komisi Intelijen Daerah ya. Itu. Jadi ini juga kebetulan ada undangan ini mungkin di hari tanggal 27 hari Senin. Itu juga kita diundang untuk rapat Kominda ya, Komisi Intelijen Daerah. Kebetulan Kesbangpol di sini dia posisinya sebagai sekretaris ya. Kalau ketuanya kan kepala BIN ya. Itu. Nah, di sana memang selalu yang dibahas itu adalah topik-topik yang menyangkut apa isu-isu terkini ya. Nah, jadi setiap saat. Karena jujur saja kita juga memang di Kesbangpol juga itu ada namanya bidang intelijen. Maksudnya bukan bidang tapi salah satu bagian, salah satu sub bidang yang menangani masalah intelijen. Nah, cuma kan kita kan hanya karena keterbatasan dari SDM tadi, kemudian jangkauan kita kan mungkin hanya di dalam provinsi ya, dalam kota ya. Nah, sementara untuk intelijen sendiri kan mereka lebih cakupannya kan lebih luas. Nah, jadi di sini dalam hal untuk untuk mengetahui masalah stabilitas daerah, situasi itu memang kita selalu setiap saat berkoordinasi dengan BIN ya, BIN daerah ya. Itu mungkin sementara ya. Baik. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa memang isu-isu saat ini, isu terkini, jadi dari pihak Kesbangpol juga selalu update ya Pak. Siap. Kalau boleh tahu sampai sejauh ini isu yang memang juga selain isu politik ya, kalau isu politik kan sudah jelas, isu lain juga yang tidak kalah sedang mencuat begitu besar itu apa sih Pak? Itu memang kita untuk saat ini itu kita selalu masih ada genjar-genjarnya ya, masalah netralitas ASN ya. Ini memang satu hal yang paling penting. Karena memang sesuai dengan ada surat keputusan bersama antara kalau nggak salah mungkin BKN ya dan Kemendagri itu keputusan bersama di situ masalah netralitas ASN termasuk TNI Polri ya. Kita memang selalu penekanannya ke arah sana karena dalam rangka menghadapi pemilu itu bagaimana caranya dalam menghadapi pemilu kita sebagai ASN kita betul-betul situ harus lebih netral ya. Bahkan saking ininya kita ada kehati-hatian pemerintah di sini bahwa kan mungkin dalam hal untuk memberikan simbol-simbol itu kita selalu diawasi setiap saat. Makanya di sana selalu kita dianjurkan gunakanlah media sosial yang lebih bijak dan di situ ada unsur kehati-hatian ya. Itu ada simbol-simbol di sana, seperti simbol misalnya yang melambangkan ada angka-angka seperti itu ya. Dan di sana kita hanya bisa diperkenakan dengan seperti misalnya pada saat ada kita kegiatan acara-acara resmi atau misalnya berpose bersama, paling kita hanya sebatas salam komando ya, paling begini. Tidak boleh yang lain ya Pak? Iya, ada yang lain. Karena berarti, itu namanya politik kan bisa saja diplesetkan ya. Itu memang biar. Berarti memang yang isu-isu yang lagi sedang hangat juga yang memang ini gencar-gencar dari pihak Kesbangpol juga mengenai netralitas ASN gitu ya Pak. Penting, ya. Tapi sampai sejauh ini bagaimana untuk mengkoordinir semua agar memang
isu ini kan ya namanya juga karena menyambut pesta demokrasi, jadi memang sudah lagi gencar-gencarnya. Apakah memang ada pendekatan khusus yang dilakukan di dalam internal Kesbangpol atau bahkan di pihak eksternalnya itu sendiri, Pak? Oke, jadi gini, kita di samping memang adalah internal Kesbangpol sendiri. Nah, kita kan di sini juga ada mitra kita ya, mitra kita di sana, utamanya di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama. Di sana ada mitra kita itu ada forum-forum ya, seperti forum kerukunan antar umat beragama, nah itu. Kemudian forum pembauran. Nah, ini di forum-forum itu sendiri memang ada keterlibatan, termasuk forum kerukunan antar umat beragama ya. Di sana memang ada tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi kita setiap saat itu ada kegiatan sosialisasi gitu, dalam rangka menghadapi pemilu ini, dan juga dari tahun lalu bahkan kita sudah melakukan suatu kesiapan, utamanya bidang politik ya, bidang politik dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan edukasi politik terhadap edukasi sebagai pemilih pemula yang cerdas ya. Utamanya sasarannya di sana kan untuk pemilih pemula ya, sasarannya anak SMA SMK di kabupaten kota bahkan. Itu sudah sampai ke arah sana. Ini dalam hal ini memang kita untuk memberikan edukasi bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas ya. Artinya jangan hanya karena ada iming-iming ternilai tertentu sehingga pilihannya itu tidak ada dibutakan ya, tidak lagi melihat mana sih figur yang bisa dipercaya ya. Bisa sekali. Jadi memang inilah yang saat ini sedang dihadapi ya Pak ya, dan bagaimana pendekatan-pendekatan ini dilakukan. Tapi sampai sejauh ini memang kalau khususnya di Bapak ya, bagian sekretaris ini kan memang sekaligus juga melihat hal-hal lain. Sebenarnya bukan hanya fokus di situ. Apakah sampai sejauh ini Bapak melihat ada memang hal yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi atau ada inovasi baru lagi, khususnya di lingkup Kesbangpol itu sendiri? Gimana Pak? Kita memang di sini apalagi dengan adanya PJ yang baru ya, 5 PJ yang baru ini kita kan bisa dikatakan ya setiap Senin itu kan ada namanya akad gabungan ya. Itu selalu kita diberikan arahan-arahan bagaimana cara menyikapi, dan bukan hanya masalah politik ya, termasuk juga situasi saat ini yang dihadapi ya, seperti misalnya kayak adanya pemanasan El Nino ya. Itu juga, kemudian juga masalah penekanan tingkat inflasi. Kebetulan kita juga sini kan ada namanya ketahanan ekonomi ya. Itu juga ada. Jadi masih ada korelasi ke arah sana. Kemudian termasuknya lagi-lagi itu tadi yang lebih utama tadi itu masalah netralitas itu. Soal itu penekanannya ya tidak pernah terhenti pada setiap kesempatan dalam memberikan arahan pada saat apel gabungan. Itu terus tidak pernah dilupain itu. Iya, karena memang itulah yang saat ini memang sangat besar dihadapi ya oleh pihak Kesbangpol juga, dan tentu mungkin di dinas-dinas lain juga gitu. Jadi memang banyak hal yang perlu adanya sebuah penekanan dan juga perubahan di sini yang akan dilakukan. Nah, pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi, dan kalau tadi di awal ya memang karena menyambut pesta demokrasi berarti kita sedang diperhadapkan dengan isu-isu politik, isu bagaimana netralitas ASN. Nah, saya sangat menarik di sini karena selain ada bidang politik di Kesbangpol kan juga ada yang memang menangani terkait konflik sosial ya Pak. Kalau kita berbicara konflik sosial ini memang sejak dulu-dulu juga sudah sering terjadi. Ibarat sebuah makanan mungkin ini tidak akan ada habisnya begitu. Nah, kalau Bapak menanggapi terkait konflik sosial saat ini di Sultra, kita lihat banyak kasus-kasus terjadi, entah itu dari kriminalitas ataupun juga ada ya yang lain sebagainya. Tanggapan Bapak dalam hal ini bagaimana? Ya itu memang kalau dalam konflik, memang secara nasional mungkin yang lebih sekarang itu yang lebih tren itu konflik di bidang
pertambangan ya. Itu memang lebih lagi tren ya. Bahkan kemarin itu waktu ikuti diskusi ilmiah itu di sana itu ada sekitar 78% ya konflik di bidang itu ya. Itu. Nah, namun dalam hal ini dalam menghadapi pesta demokrasi di sini lebih kita ditekankan di sini dalam rangka mencegah terjadinya konflik-konflik sosial mungkin antara suku, ras. Kemudian ada juga jangan sampai kita selalu disampaikan juga sama Pak PJ Gubernur bahwa harus ciptakan ambil langkah-langkah bagaimana cara supaya para kontestan dalam menghadapi pemilu itu jangan sampai mereka melakukan suatu mobilisasi massa ya untuk mengarah ke salah satu partai misalnya atau salah satu kontestan. Itu kita selalu himbau ke arah sana. Jadi ini yang perlu kami lakukan di sini, bahwa kami juga di sini selalu melakukan sosialisasi dengan dengan organisasi pemuda. Kebetulan kan di sektornya juga di sini ya. Gitu. Nah, kemudian termasuk juga mungkin dari sekolah-sekolah juga kami setiap saat itu kita juga selalu mengajak. Seperti kayak bagaimana cara untuk untuk menyikapi dalam rangka menghadapi politik ini ya, pesta demokrasi 2024 ini. Jadi masalah itu harus kita bijak, dan kemudian kita harus bisa cerdas, lihat, kemudian jangan sampai kita hanya karena terpengaruh dengan yang seperti saya katakan tadi, bahwa karena ada ini tertentu, sehingga kita tergadai ke arah sana. Iya Pak, benar sekali, dan memang karena kaitannya sangat begitu erat ya, sampai bisa terjadi hal demikian. Dan sebenarnya yang menariknya juga adalah bahwa selain konflik sosial, kalau tadi Bapak katakan ya di isu-isu konflik pertambangan dan lain-lain, tapi kalau saya melihat secara ini konflik sosial yang terjadi juga karena kalau tadi sempat disinggung masalah ketahanan ekonomi ya. Nah, konflik sosial yang disebabkan oleh memang bagaimana kondisi perekonomian ini juga kan masih marak juga terjadi begitu Pak. Apakah ini nanti ke depan akan fokus juga ke arah sana bagaimana menekan konflik sosial yang ditimbulkan karena itu tadi pertumbuhan ekonomi di daerah masih butuh peningkatan dan ini bagaimana Pak tanggapannya? Memang saya sih untuk saya sendiri memang menanggapi hal yang seperti ini cukup support dengan seperti apa yang dilakukan yang akhir-akhir ini, utamanya seperti yang kita dihadapkan dengan kenaikan tingkat inflasi yang begitu tinggi ya. Kemudian juga memang kalau kita lihat di masyarakat sempat terjadi seperti kelangkaan gas LPG kan sempat langka ya. Yang tadinya harga normalnya di pasaran yang eceran mungkin sekitar 30 atau 35 bisa naik sampai dengan 60 atau 65 per tabung gas yang 3 kilo ya. Tapi ya alhamdulillah untuk akhir-akhir ini mungkin sudah mulai kembali stabil ya. Kembali lagi ke angka 30 atau 35 ya. Itu. Nah, kemudian di sisi lain juga memang kita juga sangat support juga dengan adanya operasi pasar dalam rangka menghadapi ini kan sekarang kita hadapi pesta demokrasi begini, kita harus ekstra kehati-hatian di sini jangan sampai karena pertama dengan adanya kelangkaan tadi yang bahan pokok, sehingga ini yang kita jaga jangan sampai ada salah satu kontestan mungkin itu dari partai ataupun caleg yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk melakukan kayak mobilisasi dengan cara seperti itu ya. Oke, berarti hal-hal ini yang memang menjadi fokus harus dihindari ya. Berarti apakah sudah ada langkah strategis atau upaya yang akan dilakukan Pak untuk menghindari hal-hal tersebut? Bagaimana? Artinya kita Kesbangpol kan ada beberapa mitra kita di Kesbangpol itu kan termasuk dari salah satunya dari Komisi Intelijen itu kan situ ada beberapa anggota situ kan ada dari Koremnya sendiri ada, dari Intel dari Poldanya, bahkan dari Kejaksanya juga ada, kemudian dari Lanut itu ada semua. Jadi karena mereka kan di sana intelnya mereka kan hampir di semua daerah ada ya, dan itu kan mitra kita ya. Nah kemudian kebetulan kita juga di Kesbangpol itu kan ada namanya bikin suatu WhatsApp group ya, ada grup di situ untuk dalam untuk konflik sosial tuh. Jadi setiap kejadian entah itu seperti mungkin ada demo masyarakat tentang ini tentang itu kita selalu update dan itu bukan hanya di provinsi, bahkan semua kabupaten kota. Nah, jadi kita kan masing-masing kayak ada laporan gitu ya. Laporan aja setiap saat bahwa terjadi di sini ada demo seperti ini, tuntutannya ini.
kemudian yang alat peraga yang digunakan seperti ini, kemudian yang ikut situ siapa, itu ada semua. Ada kebetulan di dalam satu WhatsApp grup itu ada terus di situ. Itu satu bentuk laporan ya. Jadi dalam rangka deteksi dini ya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang itu paling banyak sering menjadi laporan mungkin teman-teman di kabupaten kota apa Pak, masalah mengenai apa? Itu biasa ya seperti tadi ya, kayak masalah konflik lahan ya, biasanya seperti itu. Itu lebih banyak lebih mendominasi dibanding mungkin konflik karena diakibatkan perekonomian ya, lebih ya mendominasi. Nah, Pak, apakah nanti di bidang Kesbangpol juga akan memikirkan bahwa kan yang menjadi semacam gawean dari Kesbangpol ini kan karena beragam. Jadi memang masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Apakah nanti terfikirkan oleh Bapak sebagai seorang sekretaris akan membuat semacam program yang bisa saja ini akan berkorelasi satu bidang dengan bidang yang lainnya, Pak? Gimana? Itu memang kita setiap tahun ya, Cuma memang kalau kita cermati dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu porsi anggaran dalam rangka menghadapi tahun politik ini, di tahun ini, memang itu jauh, maksudnya lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya ya, karena peranan ini tadi ya. Itu memang karena salah satu fungsi sebenarnya di dalam Kesbangpol itu kan dalam rangka memfasilitasi antara lembaga-lembaga ini tadi. Kita kan selalu mitra ke sana ya. Itu. Nah, kemudian juga kita juga selalu lakukan langkah-langkah yang setiap saat ada perkembangan sesuai dengan isu-isu yang ada. Ya, langkah-langkah kita hanya bisa melakukan satu koordinasi saja. Koordinasi. Kalau kita fungsi kita kan sini hanya fasilitasi ya. Seperti misalnya di dalam konflik sosial itu kan di sana kan ada tiga penanganan di sana ya. Ada namanya sana ada pencegahan, itu tadi ya seperti kita lakukan tadi di Kesbangpol itu, seperti misalnya melakukan sosialisasi atau edukasi ya, pemahaman terhadap masyarakat atau tokoh masyarakat, untuk fasilitasi ke arah sana. Kemudian ada namanya penghentian ya. Nah, penghentian di situ itu kalau misalnya di situ sudah ada fisik, maka kita harus libatkan aparat ya. Itu dalam hal penghentian ya. Nah, kemudian setelah selesai itu ada pun yang terakhir lagi adalah pemulihan ya. Namanya pemulihan pasca konflik. Nah, di sini pemulihan pasca konflik tadi itu termasuk rekonstruksi. Kalau bisa katakan ada kerusakan, maka kita harus bagaimana cara untuk membenahi itu. Kemudian yang lebih parahnya lagi kalau misalnya dalam hal pemulihan, misalnya kalau masyarakat ada traumatik di situ ya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Itu pemulihan jangan sampai misalnya ada gangguan mungkin secara psikis atau traumatik masyarakat ya terhadap insiden-insiden kalau ada konflik tadi itu ya, seperti itu. Jadi memang sebenarnya sangat begitu kompleks ya di sini. Apalagi ada 4 bidang ini yang memang jujur saja kalau kita lihat masing-masing sudah punya isu-isu besar ya yang akan dihadapi. Isu politik, konflik sosial, wawasan kebangsaan, dan juga ideologi. Nah, untuk kalau wawasan kebangsaan sendiri, dia itu seperti apa sih, Pak? Itu juga memang di sana seperti katakan di dalam di bidang ideologi ya. Ideologi seperti misalnya sekarang kan gini. Di tahun-tahun sebelumnya, salah satunya itu misalnya seperti kayak penanganan paskibraka ya. Paskibraka itu kan sebelumnya kan masuk di Dispora ya. Dispora, dan sekarang mulai tahun 2023 ini itu udah masuk di bidang Kesbangpol ya. Oh begitu, ya sudah beralih ya Pak. Beralih itu. Tapi artinya tidak serta-merta seperti itu, kan ada juga sebagian juga daerah yang masih di kolaborasi mereka ya, mereka proses peralihan tadi. Iya benar. Itu. Nah kemudian tadi itu di sana seperti misalnya satunya bidang seperti pembauran, artinya pemahaman di sana memberikan sosialisasi kepada utamanya adik-adik kita atau anak kita yang masih duduk di SMA, pemahaman mereka itu kita lebih mengarah ke arah sana bahwa di dalam menghadapi keanekaragaman suku budaya itu bukan berarti rangka pemeta-petakan ya, bukan ya. Artinya memang salah satu tujuannya di situ adalah supaya kita saling mengenal ya, mengenal di sana. Tapi intinya bagaimana cara kita untuk melestarikan kebinekaan. Jadi bidang ideologi memang fokusnya ke situ. Ya, seperti itu, pemahaman seperti itu. Iya, apalagi kalau tadi Bapak sempat menyinggung mengenai paskibraka ya, berarti
bagaimana sih para generasi muda kita ini kembali mencintai, mengenal apa yang menjadi ideologi bangsa, apa yang menjadi jati diri kita ya, karena Indonesia begitu akan kaya dengan perjuangannya, dengan cerita-cerita yang bahkan sekarang Pak kalau melihat bagaimana perkembangan zaman juga kan terkadang memberikan pengaruh besar pada generasi muda kita. Malah mereka hampir kadang karena pengaruh budaya luar merupakan apa yang menjadi ideologinya. Berarti ini juga nanti ke depan akan mulai terfikirkan dong Pak, bagaimana itu sebenarnya yang kita lebih fokus ke sana tadi kan, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang masih pelajar ya. Bahkan kita sebenarnya mengharapkan itu, mereka itu bagaimana memberikan kita suatu pemahaman bahwa kita harus mempertahankan suatu kebinekaan ya. Itu pertama itu, Pak. Seperti misalnya katakan di TNI bahwa NKRI itu harga mati, tidak ada ini ya, kan begitu. Artinya kalau kita sudah satu ideologi ya, itu kan ini tadi. Maka mungkin kan saya kira mungkin pernah muncul di suatu media juga itu. Bahkan ada isu bahwa mau mengganti media ideologi, jangan seperti ini. Benar-benar. Ada kan sempat muncul itu. Sebenarnya kan satu pemahaman juga, memang tidak segampang itu. Kan itu. Apalagi itu kan buah pemikiran dari tokoh-tokoh nasional ya. Itu kan bukan hal yang gampang itu kan, ya seperti itu. Berarti ya inilah yang membuktikan Pak. Berarti memang perlu semacam kekuatan secara bersama yang harus dipertahankan agar bagaimana ideologi kita ini ya tetap jangan sampai mau terporak-porandakan dengan adanya isu-isu lain. Ya itulah yang terjadi saat ini ya pemirsa. Perkembangan zaman rupanya ya terkadang memberikan pengaruh positif tapi juga ada negatifnya, sehingga memang kita semua ya harus lebih bijak sebenarnya untuk menyikapi hal tersebut. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena masih akan ada satu lagi setelah ini ya yang akan kita bahas masih bersama dengan Bapak Hardin. Tentu juga kaitannya terkait bagaimana melihat Kesbangpol ke depan dengan segala program prioritasnya, sekaligus bagaimana agar masyarakat ya sama-sama saling mendukung lah pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi masih bersama dengan Bapak Hardin. Lantas inilah yang menariknya ya Pak, bahwa Kesbangpol ini bukan hanya mungkin karena dilihat kesatuan bangsa dan politik. Politik di sini kan orang tuh kalau sudah mendengar kata politik berarti mindsetnya sudah ya tahu lah, paham. Tapi ketika dengan kata di sini ada bangsa, berarti bagaimana kita kembali melihat dan bagaimana memaknai bangsa kita itu sendiri. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat yang memang yang akan memberikan pengaruh nih pada bangsa ini gitu kan. Nah selanjutnya Pak, bahwa selain ada tadi masalah ideologi, nah saya menarik juga ini adalah wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kan karena itu tadi kalau di awal saya sempat bilang ada perubahan zaman, kadang-kadang bahkan anak-anak generasi muda sudah, mohon maaf ya, tapi kalau sekarang kayaknya mau dikoreksi, sekarang kayaknya sudah ada kembali pelajaran wawasan kebangsaan. Kan sempat ada di beberapa waktu lalu itu ditiadakan atau bagaimana saya kurang tahu, tapi saya mohon maaf nanti dikoreksi. Ini bagaimana Pak akhirnya melihat betapa pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat kita, generasi muda kita? Silakan tanggapannya Pak. Sebenarnya sih saya sebenarnya setuju dengan artinya ini memang tidak boleh terputus ya. Artinya dari generasi ke generasi ini semua hal yang harus kita pahami bersama ya. Itu. Karena ini sekarang kalau tidak seperti itu, misalnya atau gini, dengan masuknya misalnya seperti budaya yang dari luar ya, ini kita jangan sampai terpengaruh ke arah sana. Karena kita jujur saja kita kan dalam rangka memperkokoh persatuan ya. Ya di sini ya memang kita harus jaga tadi kekompakan, kebersamaan semua ya. Benar. Itu. Kemudian dari sisi politik sendiri sebenarnya juga itu memang kita harus pahami bahwa politik itu sendiri kan bagaimana cara kita untuk mencari simpati masyarakat. Artinya bagaimana kita
untuk mengakomodir apa sih yang diinginkan oleh masyarakat kita secara keseluruhan ya, artinya mayoritas ya. Karena kan menghadapi menunjukkan suatu masyarakat yang kesejahteraan ya, kesejahteraan kan itu saya kira seperti itu. Nah kemudian juga memang pemahaman tentang ini tadi sebenarnya harusnya mungkin harus dimasukkan dalam satu kurikulum sebenarnya, tidak boleh putus. Iya ya itu. Pak. Ya, itu kalau itu sebenarnya sih. itu. Karena kapan nanti kalau misalnya itu terputus dalam satu generasi misalnya, maka itu akan dengan sendirinya secara berangsur mungkin akan hilang ya. Itu. Nah disinilah peranannya sebenarnya, makanya kita itu mungkin kalau tidak salah ada satu program di apa namanya di Dikti ya. Dikti itu namanya dosen profesi ya. Nah itu dibuka mungkin secara keseluruhan itu. Jadi dosen profesi itu di perguruan tinggi itu diminta bukan profesi, dosen praktisi. Praktisi itu kan siapa saja sebenarnya itu. Iya, betul. Artinya di sana itu ada kurikulum salah itu, dan itu juga dihitung satu SKS ya. Ada berapa ya, hitung juga masuk SKS juga ya. Benar. Itu. Jadi dosen praktisi di situ mungkin sih ini sudah fokus juga yang lain, tapi masih ada kaitannya ya. Betul. Itu kalau kita masuk di sana itu kan biasa kan langsung dipanggil sesuai dengan praktisi yang bersangkutan. Katakan misalnya kalau kita misalnya katakan diambil misalnya yang dosen praktisi tadi dari bidang Kesbangpol ya. Iya. Mungkin akan memberikan materi-materi yang hubungannya dengan apa yang kita lakukan di ini. Nah seperti itu. Itu kan salah satu bentuk memberikan suatu edukasi sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Betul. Seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya, dan itu juga memang tetapi itu sangat positif ya, sangat positif karena ilmu yang didapat di dalam pendidikan formal itu belum tentu akan sama dengan di dunia kerja, kan seperti itu. Nah sementara untuk guru atau pengajar dari dosen praktisi tadi, apa yang didapat di lapangan, implementasi di lapangan seperti apa, maka itu nanti akan diberikan kepada siswa atau mahasiswa ya. Kan seperti itu, karena dunia kerja sama dunia pendidikan kan tidak selamanya sama. Betul sekali, dan inilah yang terkadang menjadi dilematis ya Pak di masyarakat, di generasi muda kita. Mereka kebanyakan apalagi para fresh graduate itu biasanya ketika mendapatkan pekerjaan tidak selalu serta-merta sesuai dengan kualifikasi pendidikan kan. Iya, bahkan ada biasanya yang mungkin kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan tapi malah terjun ke bidang perekonomian dan lain-lain. Tapi inilah yang sebenarnya mungkin harus juga dipahami bahwa tidak selamanya kita akan melakukan hal sesuai dengan bidang yang kita sukai atau hanya yang kita punya. Selanjutnya lagi, bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Masih mungkin mengenai tentang wawasan kebangsaan, bahwa saking pentingnya wawasan kebangsaan ini jangan sampai kan putus ya di generasi muda. Apakah perlu ada ke depannya, mungkin saya minta tanggapan secara pribadi saja, perlu adakah kolaborasi khusus, mungkin ya tidak hanya mesti dari Menteri Kementerian Pendidikan, tapi juga mungkin dari pihak-pihak lain yang mempunyai hal-hal bisa bersangkutan, itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah bisa dikorelasikan? Sebenarnya kalau kita melihat ke arah sana, itu kalau kita pahami sebenarnya wawasan kebangsaan tadi pertama ya, kan itu kan berbagai bidang ya. Salah satunya saja kalau kita masuk di bidang kemaritiman ya. Itu kalau kita bicara ke arah sana, itu kalau kita bisa mengikuti suatu persentase dari TNI Polri ya, yang berarti maksudnya ancaman negara kita yang masuk melalui perspektif maritim ya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Itu artinya banyak yang banyak sisi ekonomi kita dari sektor maritim tadi itu yang datang diambil dari negara luar ya. Jadi bahkan seperti kayak langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Menteri Susi dulu itu sangat setuju sekali itu. Iya sih Pak, saya sepakat ya. Artinya kita sama juga halnya misalnya ya. Jadi ini memang kita harus pikirkan juga. Tapi dalam wawasan kebangsaan tadi kita jangan hanya terpaku di sana, tapi kita juga bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita sendiri, gitu loh. Nah dalam hal ini, pertama begini, ini negara kita dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar, kalau kita tidak tunjang dengan kemampuan SDM kita kan, seperti apa? Akhirnya bukan tidak mustahil kalau nanti tenaga kerja asing akan masuk karena mereka punya
kualifikasi di bidang itu. Sementara kita sendiri yang mungkin hanya biasa-biasa saja, ya paling kita hanya jadi penonton. Kan begitu. Inilah yang harus menjadi betul-betul fokus kita semua, fokus pemerintah, mungkin juga fokus dari generasi muda lah yang harus sadar, harus mengambil peran. Mohon maaf Pak sebelumnya, untuk di Kesbangpol apalagi di wawasan kebangsaan ini mungkin secara umum saja kan Bapak sebagai sekretaris ya gambaran secara umum. Kalau memang di wawasan kebangsaan ini program-program prioritasnya lebih signifikan atau sebenarnya hanya beberapa, maksudnya secara umum saja atau bagaimana Pak? Kalau di kita memang untuk di wawasan kebangsaan tadi itu kita kan bisa kembali seperti kayak materi yang pertama tadi ya, bahwa memang kita kan di sini melakukan edukasi ya, tapi sebatas sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada, itu yang kita lakukan ya. Artinya seperti tadi memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya generasi muda tadi itu kita memberikan suatu pemahaman bahwa negara kita ini harus punya, kita pertahankan dari sisi ideologi kita, kebinekaan tunggal ika, keragaman apa semua. Jangan dianggap bahwa karena ini tadi sukunya lain, agamanya lain, sehingga kita perumusan tadi itu tidak. Jadi itu bukan seperti itu. Karena kita harus ambil satu prinsip bahwa apabila kita berkolaborasi ya secara bersama-sama, kebersamaan, maka di situ akan membentuk suatu kekuatan yang luar biasa ya. Itu. Nah, seperti itu kalau lebihnya ya. Apakah nanti ke depan tidak akan ada suatu upaya yang dilakukan dari pihak Kesbangpol Pak dalam rangka agar karena pengaruh budaya ini yang sudah semakin kuat ya pengaruhnya, mungkin membuat sebuah program prioritas berupa pendekatan khusus kepada para generasi muda khususnya itu, tapi tetap dalam lingkup wawasan kebangsaan. Apakah nanti bagaimana ini Pak ke depannya? Itu memang itu kan program tetap ya, hampir setiap tahun, karena kita juga tidak bisa dari setiap tahun itu kan itu selalu rutin ya, karena itu satu bidang tugas kita ya. Utamanya kita kan setiap tahun itu kan dari kementerian ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, politik dan pemerintahan umum ya, itu kan ada satu kewenangan di sana yang dilibatkan ke daerah, yang dijalankan dalam hal ini oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ya. Nah, itu kita diberikan tanggung jawab itu bagaimana cara, karena begini, di daerah itu kan yang punya kedekatan kita dengan masyarakat, itu ada Kesbangpol ya. Kesbangpol yang lebih tahu persis bagaimana kondisi masyarakat di suatu wilayah atau di wilayah kita di sini ya. Itu yang kita lebih tahu kondisinya. Nah, dengan menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini tadi, disitulah kita harus bisa isu yang ada, apa yang kita harus lakukan, itu sudah ada semua. Jadi kita selalu dari pemerintah itu selalu menyiapkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan edukasi terhadap generasi ya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, sosialisasi kayak seperti itu. Nah, itu yang rutin itu. Berarti sudah ada program rutin ya sebenarnya. Menurut Bapak lagi ini selanjutnya, bagaimana terkait dengan peranan lingkungan, peranan orang tua, apalagi kalau kita berbicara tentang generasi muda, generasi muda kan mohon maaf ya, usianya kadang masih labil ya, masa-masa pertumbuhan lah seperti itu. Ini bagaimana lagi tanggapan Pak? Itu memang jadi edukasi kita tadi itu seperti kita misalnya masuk pemahaman dari luar ya, utamanya kita dalam rangka menghadapi era digitalisasi atau gadget yang sampai kapanpun, ini yang selalu kita memberikan pendekatan kepada bahkan orang tua ya, itu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian di sekolah-sekolah, bahwa kita harus menyikapi secara bijak, kemudian juga pengawasan orang tua juga harus memang intens. Artinya kan sekarang banyak orang tua yang kadang-kadang karena dia ingin mungkin tenang, anaknya hanya cukup dikasih dengan handphone, aktivitas dia sendiri kan di kamar seharian, tidak keluar-keluar, tidak ada interaksi, tidak ada koordinasi yang dilakukan. Kebingungan di sana, akhirnya anak itu sendiri, itu yang kita jaga jangan sampai terjadi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul dari budaya-budaya dari luar. Nah, ini tadi yang kita selalu memberikan pemahaman pada orang tua bahwa kita selaku orang tua itulah kontrol kita selama di luar jam pelajarannya dia ya, gitu. Karena itu yang lebih berpengaruh penting itu adalah faktor lingkungan ya. Kalau di sekolah kan memang sudah ada, artinya kita orang tua kan sudah menyerahkan semuanya kepada gurunya itu ya, seperti itu. Jadi memang sudah tinggal bagaimana menyikapi orang tua ini di rumah, itu juga perlu ada pendekatan khusus. Jadi bukan hanya mereka menerima pendidikan ketika belajar di sekolah gitu kan Pak ya. Jadi inilah memang perlu perannya memang sama-sama saling memberikan sinergi yang positif. Pak, selanjutnya lagi, memang di bidang-bidang Kesbangpol ini kan pasti saya rasa
ya memiliki terkadang tantangan serta hambatan. Tapi itulah yang namanya dinamika kehidupan, begitu kan. Lantas bagaimana Bapak selaku sekretaris yang memang mengkoordinir seluruh 4 bidang ini untuk sama-sama bisa mengambil langkah-langkah strategis di tengah adanya tantangan ataupun hambatan yang ditemui. Bagaimana Pak? Itu jadi kalau dalam hal seperti kayak yang dikatakan tadi bahwa ketika ada gejolak mungkin di masyarakat, itu memang kita kan semua kolaborasi dengan utamanya bidang-bidangnya sendiri. Itu kan ada bidang-bidang yang khusus yang menangani itu. Nah kemudian mereka juga kan itu kan ada namanya mitra. Kembali ke materi yang pertama tadi bahwa kita kan selalu bermitra ke ada forum-forum tersendiri ya. Itu ada forum bela negara sendiri. Jadi setiap ada isu yang muncul atau ada gejolak di masyarakat, ini langkah-langkah antisipasi ini tadi yang kita harus cari apa sih sumbernya, kan begitu. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana cara. Tapi salah satunya adalah kita harus bisa bangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh tadi itu tokoh masyarakatnya. Seberapa intens saat ini Pak kalau kayak koordinasi bersama tokoh masyarakat, forum kerukunan umat beragama dan lain-lain. Ini seberapa intens biasa dilakukan? Apakah ada memang pertemuan tiap minggu atau tiap bulan atau bagaimana? Kalau itu sih mungkin itu tidak terjadwal ya. Tapi kita hanya melihat fenomena ya, melihat kondisi situasi isu-isu yang itu begitu ada isu ya kita harus secepatnya menyikapi itu. Karena kita juga jujur saja, kita itu setiap saat itu Pak PJ yang ada sekarang ya dia selalu adanya media sosial ya. Untuk itu langsung ada respon. Makanya kita tidak ada pimpinnya setiap hari Senin itu selalu memberikan pengarahan. Ini saya selalu setiap saat selalu lihat dulu isu-isu yang ada di media. Nah, itu. Jadi tinggal dia Pak PJ lihat ini dia sektornya siapa nih. Kan begitu. Bagaimana tanggapannya, bagaimana langkahnya kan begitu. Harus memang gerak cepat ya, cepat mengantisipasi ya. Seperti itu. Saking memang masalah yang terjadi itu di Sultra saja lah ya. Kalau kita tidak perlu berbicara secara nasional dulu. Di lingkup Sultra saja masalah isu dari berbagai sektor itu memang kan banyak sekali Pak. Hanya memang karena sebentar lagi tahun politik ya, kembali lagi kenapa sekarang yang lebih beragam memang isunya adalah politik. Tapi isu-isu sektor perekonomian, kesehatan gitu kan, pendidikan ini juga masih mengambil peran di sini. Jadi memang tidak harus terlupa ya, semua memang butuh upaya, langkah strategis, solusi, sehingga bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lantas Pak, selanjutnya, bagaimana Bapak mungkin ke depannya, apakah akan ada langkah lain yang akan dilakukan untuk bagaimana bisa semua isu-isu sektor ini, permasalahan yang ada, agar penyelesaiannya itu ya bisa secara, tentu kalau kita sih ingin gerak cepat gitu, tapi kan butuh ada yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi yang seperti apakah nanti akan dibangun bersama dengan mitra-mitra yang ada, apakah akan ada pihak lain juga yang akan ikut terlibat, bagaimana Pak? Kalau seperti itu misalnya ya, setiap ada kondisi atau gejolak, kita kan selalu kita harus melihat dulu ini dari sektor mana, kemudian kita lakukan koordinasi ya, rapat koordinasi dengan dengan mitra kerja kita. Mungkin itu ada, kalau misalnya dengan masyarakat mungkin ada forum-forum ya, forum seperti kayak forum kerukunan antar umat beragama, kemudian ada forum pembaruan, kemudian di sana juga ada forum deteksi dini masyarakat juga ada di sana. Nah, kita di situ melakukan rapat koordinasi, kemudian duduk bersama, ambil langkah yang paling efektif ya. Efektif, benar. Kemudian kita juga tidak bisa langsung melakukan langkah yang begitu gegabah ya. Karena kita lihat dulu ini porsinya siapa kan gitu. Karena utamanya pertama begini, jika seperti misalnya contoh ya, kalau terjadi suatu konflik, kemudian di situ misalnya ada fisik ya. Nah ini kan kalau ada benturan fisik begitu kan, kalau kita dari kesempatan bentur sendiri kan kita mati gitu ya. Mau tidak mau harus kolaborasi dengan aparat ya, seperti itu. Jadi memang kolaborasinya harus secara penuh di sini ya. Inilah yang terjadi perpisahan rupanya, berarti memang pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sultra ini banyak sekali hal-hal yang akan diurus, tapi tidak ada kata untuk tidak bisa menyelesaikan. Semua bisa diselesaikan dengan banyaknya langkah-langkah strategis. Dan kira-kira yang terakhir Pak, apa yang mungkin menjadi harapan Bapak untuk seluruh masyarakat, untuk mungkin juga para generasi muda ya, karena memang semua yang tergabung bidang-bidang yang ada di Kesbangpol Sultra ini kan mencakup semua elemen ini kalau saya lihat, dengan mencakup semua sektor
masalah yang ada gitu isunya. Lantas apa yang ingin mungkin disampaikan Pak? Silakan. Oh ya, untuk secara pribadi ini saya memberikan saran yang untuk kita semua barangkali, bahwa setiap kejadian, setiap isu yang muncul itu memang kita harus, marilah kita sikapi dengan cara bijak ya. Jangan kita gampang terhasut atau terprovokasi ya. Betul. Gitu. Ini yang perlu yang kita yang perlu kita sikapi ini. Kita harus dengan kepala dingin. Kemudian kita selalu yang paling utama itu kita kedepankan adalah positive thinking ya. Itu yang paling utama. Karena itu kita ambil hikmah di balik itu, kemudian latar belakangnya kan seperti itu. Dan itu semua memang harus bijak ya. Apalagi dalam tahun politik begini ya, memang kita harus sikapi dengan cerdas ya. Bagaimana sebagai warga negara atau sebagai masyarakat kita sikapi ini semua. Jangan karena perbedaan pilihan sehingga kita menjadi pecah-pecah ya. Itu kan berarti demokrasi hal yang biasa. Karena kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa menciptakan suatu pemimpin kita yang berkualitas ya. Oke, baik, makasih Pak. Jadi memang penting itu sama-sama untuk jangan sampai membuat sesuatu hal yang malah mengakhirkan kita terpecah belah begitu ya Pak. Tapi mari sama-sama kita mengeratkan gandengan tangan, kita kolaborasi agar bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita semua. Dan pastinya ini yang kita harapkan adalah bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah baik Bapak, tidak terasa waktu kita di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan pemirsa. Namun sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Hardin SEME selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga masyarakat Sulawesi Tenggara, pemirsa Sultra TV, sudah menyaksikan program kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.